Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astria Rani Lestari, NPM 19754003 Agribisnis Pangan. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis pemasaran kentang manis pada kelompok tani makmur di Desa Puntuk Rejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Di sini komoditas yang saya pilih yaitu adalah kentang. Kentang merupakan 5 kelompok besar makanan pokok di dunia selain beras, jagung, terigu, dan gandum. Bagian utama dari kentang yang dijadikan bahan makanan yaitu adalah umbi, yang merupakan sumber karbohidrat yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Dibandingkan beras, kandungan karbohidrat, protein, dan lemak di kentang itu lebih rendah. Namun, jika dibandingkan dengan umbi-umbian lain seperti singkong, ubi jalar, dan talas, komposisi gizi kentang masih relatif lebih baik. Kentang juga merupakan sumber yang baik akan berbagai mineral, karena kentang memiliki seperti kalsium, fosfor, zat besi, kalium. Di lain pihak, kandungan natriumnya juga sangat rendah, yaitu 0, mikrogram atau 100 gram, menurut Astawan tahun 2004. Dilihat dari kandungan gizinya, kentang merupakan sumber utama karbohidrat. Sebagai sumber utama karbohidrat, kentang sangat bermanfaat untuk meningkatkan energi di dalam tubuh, sehingga manusia dapat melakukan aktivitas. Di samping itu, karbohidrat sangat penting untuk meningkatkan proses metabolisme tubuh, seperti proses pencernaan, proses pernafasan. Zat protein dalam tubuh juga bermanfaat untuk membangun jaringan tubuh, seperti otot-otot dan daging. Sebagai sumber 10 lemak, kentang dapat meningkatkan energi, menurut Samadi tahun 1997. Kentang memiliki 5 jenis, yaitu kentang putih, kentang kuning, kentang hijau, kentang merah, dan kentang hitam. Efisien atau tidaknya suatu rantai pemasaran dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pemasaran yang terkait di dalamnya. Di antara lembaga yang ada, posisi petani adalah yang paling rendah. Rendahnya posisi tersebut disebabkan oleh kebutuhan rumah tangga yang mendesak, sementara daya beli relatif rendah. Selain itu, kurang tersedianya sarana transportasi dan informasi harga pasar yang menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam menetapkan harga jualnya, sehingga terjadi perbedaan harga yang cukup besar antara harga yang diterima petani dan harga yang diterima pengecer. Dilihat dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai saluran pemasaran ubi jalar di Kelurahan Puntuk Rejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pola saluran pemasaran ubi jalar di Kelurahan Puntuk Rejo, Kecamatan Ngargoyoso, terdapat 3 saluran pemasaran ubi jalar, yaitu yang pertama, saluran pertama dari petani ke pedagang besar, ke pedagang kecil, lalu ke konsumen. Saluran kedua dari petani ke pengepul, ke pedagang besar, ke pedagang kecil, lalu ke konsumen. Dan saluran ketiga yaitu dari petani ke pedagang besar, lalu ke pabrik ataupun ke konsumen. Tabel efisiensi pemasaran. Dalam saluran 1, total biaya Rp per kilogram itu adalah 1022,89. Total keuntungan 699,84 per kilogram. Margin pemasarannya adalah Rp 1.722,73 per kilogram. Lalu farmer share yaitu 53,72. Saluran 2, total biaya adalah Rp 1.127,16 per kilogram. Total keuntungannya Rp 742,07 per kilogram.
Margin pemasaran Rp 1.869,23 per kilogram. Lalu farmer share-nya adalah 52,72. Saluran ketiga, total biayanya adalah 747,23. Total keuntungan adalah 252,77 per kilogram. Margin pemasarannya adalah 1000,00 per kilogram. Lalu farmer share-nya adalah 67,39. Efisiensi pemasaran secara ekonomis merupakan salah satu cara untuk mengetahui efisiensi saluran pemasaran, yaitu dengan menggunakan indikator bagian yang diterima petani produsen atau biasa disebut dengan farmer share. Besar kecilnya farmer share dipengaruhi oleh besar kecilnya margin pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka semakin besar bagian yang diterima oleh petani. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi margin pemasaran, maka semakin rendah bagian yang diterima oleh petani. Dengan demikian, saluran pemasaran dapat dikatakan efisien jika bagian yang diterima petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Selanjutnya yaitu analisis BEP, break-even point. BEP itu untuk mengetahui apakah dalam berusaha tani itu petani mengalami kembali modal atau belum, yaitu dengan menghitung nilai BEP. Menurut Suryatiyah tahun 2006. BEP harga dapat dihitung dengan rumus total cost dibagi total. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha tani ubi jalar mengalami BEP harga atau tidak untung dan tidak rugi jika harga ubi dijual sebesar 1032,06 per kilogram. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis saluran pemasaran ubi jalar di Kelurahan Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Total biaya pemasaran terbesar pada saluran pemasaran kedua, yaitu Rp 1.127,16 per kilogram, dan total biaya terendah pada saluran pemasaran 3, yaitu Rp 747,23 per kilogram. Total keuntungan terbesar terdapat pada saluran pemasaran 2, yaitu Rp 742,07 per kilogram. Sedangkan total biaya terendah yaitu 252,77 per kilogram pada saluran pemasaran ketiga. Margin pemasaran saluran 2 merupakan margin terbesar, yaitu Rp 1.869,23 per kilogram, sedangkan margin pemasaran pada saluran ketiga merupakan margin tertinggi, yaitu Rp 1.000 per kilogram. Farmer share atau bagian yang diterima oleh petani pada saluran pertama sebesar 53,72%, untuk saluran pemasaran kedua sebesar 52,72%, dan untuk saluran pemasaran ketiga nilai farmer share sebesar 67,39%. Maka farmer share terbesar ada di saluran ketiga. Saluran pemasaran ubi jalar di Kelurahan Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso yang paling efisien adalah pada saluran pemasaran ketiga, yaitu yang disalurkan langsung ke pabrik pengolahan makanan ringan. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.